dalam Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebagai landasan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua untuk mengakhiri tahun 2022 dan untuk memasuki tahun 2023. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu adalah sesuatu yang tidak dapat kita tahan. Waktu akan terus bergerak sekalipun kita sudah merasa lelah. Waktu akan terus maju. Waktu tidak akan pernah mundur. Sekalipun saya dan saudara telah kehilangan semangat, waktu akan terus melangkah maju. Dan dalam perjalanan waktu itu akan menghantar saya dan saudara untuk mengakhiri tahun 2022. Ini adalah bulan terakhir. Ini adalah minggu yang terakhir. Dan ini adalah hari yang terakhir. 31 Desember 2022. Kalau dari jam gereja pertama, nanti jam kedua akan lebih terasa bahwa tinggal menghitung beberapa jam, beberapa menit, beberapa detik, saya dan saudara akan meninggalkan tahun 2022 yang penuh dengan semua kenangan. Kenangan itu ada suka, ada duka. Dan dalam kenangan-kenangan itu ada semangat untuk memasuki tahun yang baru, yang ada dalam sejuta impian dan masih penuh dengan misteri. Itulah ungkapan-ungkapan yang ada dalam benak, bahkan dalam hati saya dan saudara. Ketika kita merenung perjalanan kita dari bulan Januari sampai di penghujung tahun ini, di jam ini. Ketika saudara-saudara semua boleh memasuki jam yang pertama dalam ibadah ungkapan syukur kunci tahun yang ketua umum bilang. Saya bilang bahwa bahkan saya kaget dari kunci story tadi bahwa ada 3 Voka Group yang mendaftar, sesuatu hal yang luar biasa. Dan dia tidak lari dari pembacaan Alkitab kita, Mazmur 146. Saya jelaskan beberapa tafsirannya dulu untuk saudara-saudara kita belajar secara sederhana. Kitab Mazmur ini kan ada dari Mazmur pasal 1 sampai 150. Tapi yang paling unik adalah pasal 146 sampai 150. Itu 5 pasal yang memiliki keunikan. Artinya bahwa dia pun kata pertama diawali dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Kalau tidak percaya saudara boleh perhatikan Mazmur 146 sampai 150. Itu 5 pasal yang ada di dalam kitab Mazmur yang memiliki keunikan. Haleluya dan di awal dan haleluya di akhir. Itu bukan sekedar pemazmur Daud menulis hal itu. Saudara, dalam bahasa Ibrani, haleluya itu memiliki bahasa asli artinya halel, ya, yang artinya untuk memuji, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini banyak orang yang menyanyi, lalu saya juga menambah beberapa lagu dalam liturgi, pas. Ya. Hidup saya dan saudara yang paling sederhana dalam ungkapan syukur adalah puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya bukan cuma khotbah, bukan cuma saya saudara ada dalam pelayanan, tapi memuji dan memuliakan nama Tuhan ketika kita mengkumandangkan puji-pujian kita. Nanti dia punya dampak, dia punya yang kerja nyata adalah saya saudara menunjukkan perbuatan yang nyata bagaimana kita mensyukuri tahun dan rahmat Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Itu kalau dalam bahasa Latin, dia dalam bahasa Ibrani, dia pun kata ya adalah Laudate Domino, memuji, memuliakan dan membesarkan nama Allah. Laudate Domino, itu bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 146 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, kalau kita pelajari secara sederhana, pasal ini adalah pasal yang memiliki ayat yang sedikit pendek, ya, cuma 10 ayat. Tapi dia di situ memberikan sebuah makna, ada 3 makna bagi saya dan saudara untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kita lihat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Pemasmur mau bilang bagi saya dan saudara bahwa keseriusan dalam hidup saya dan saudara adalah bagaimana saya dan saudara mau memuliakan dan membesarkan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ada syaratnya saudara, selama aku hidup dan selagi aku ada. Jadi kalau saudara-saudara tahu dengan lagu hidup ini adalah kesempatan, saya selalu bilang sama dengan Mazmur bilang, selama aku hidup dan selagi aku ada. Jadi semasa saya dan saudara hidup dari perjalanan Januari sampai Desember ini, mengakhiri tahun 2022, berarti Mazmur mau bilang, beta deng saudara, ale deng beta adalah orang-orang kesayangan Tuhan yang Tuhan masih berikan kehidupan. Aku hidup sampai detik hari ini. Aku masih memiliki nafas hidup dan aku masih bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kunci tahun di saat ini. Jadi kalau masih diberikan nafas hidup dan kesempatan hidup, mari. Kalau tahun ini saya dan saudara belum bisa memberikan sebuah kebahagiaan, kedamaian, sukacita, damai sejahtera bagi orang lain, saya kira itu wajar sebagai manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tapi saya selalu juga bilang bahwa kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan. Suka duka yang Tuhan kasih untuk mengimbangi perjalanan iman kita. Kira-kira Tuhan sayang saya dan saudara. Lalu apakah saya saudara sayang kepada Tuhan atau tidak dengan cara hidup kita? Selagi saya saudara masih hidup dan selagi kita ada. Apalagi kalau Tuhan bilang, carilah aku selagi aku masih berkenan kepada. Nah ini juga yang berbahaya. Selagi aku hidup dan selagi aku ada. Kalau saya dan saudara hari ini saja kita berpikir bahwa if tomorrow never come, ketika hari esok itu tidak pernah datang kembali. Dan hari ini ketika kita ada dalam ibadah jam 12 malam di meja makan kita, belum tentu besok pagi kita bangun masih memiliki nafas hidup. Dan kalau hari ini kita semua masih memiliki nafas hidup, saya percaya setiap orang memiliki doa yang sama. Tuhan, kalau boleh, kita masih diberikan nafas hidup ini. Tuhan, kalau boleh, kita masih mau jadi berkat bagi orang lain. Izinkan itu terjadi untuk mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 dengan segala kurang, dengan segala kelemahan, dengan yang segala baik dari kita. Lalu biarlah malam ini, selagi aku ada dan selagi aku masih hidup, yang terbaik itu katorang buang akang bersama dengan mentari yang terbenam di 31 Desember 2022 ini. Hidup ini sederhana saja kalau saya dan saudara menggantungkan hidup ini kepada Tuhan Allah. Karena Dia adalah salah satu penolong, satu-satunya penolong. Maaf, bukan salah satu, satu-satunya penolong bagi saya dan saudara. Tidak ada yang lain dalam diri Yesus Kristus. Dan Dia berikan saya dan saudara Roh Kudus untuk menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Beta saya bilang beta lebih baik dari saudara-saudara. Justru beta adalah orang yang paling berdosa dari saudara-saudara dalam negeri dan jemaat ini. Tapi kewajiban beta sebagai hamba Tuhan, yang terbaik dari beta jangan ambil, tapi yang baik dari beta yang saudara mesti pelajari. Itu tugas fungsi kami para pelayan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan satu-satunya penolong bagi saya dan saudara, mari. Sing ada yang terlambat. Saya selalu bilang sing ada yang terlambat. Kalau saya saudara datang seperti perempuan karena Tuhan tanya pada dia, mau apa tuang hati? Beta saya minta banyak Tuhan. Yang beta minta, jaga beta pun suami, jaga beta pun istri, jaga beta pun orang tua, jaga beta pun anak-anak cucu, jaga beta pun turunan. Itu kan doa-doa yang bagi saya saudara adalah doa-doa anugerah yang luar biasa. Jangan minta yang lain dulu, minta nafas hidup, lalu minta Tuhan kasih bahu yang kuat, supaya saya dan saudara bisa melangkah dan mengakhiri tahun ini dengan baik, lalu memasuki tahun yang baru. Walaupun penuh misteri, tapi kita percaya. Saya selalu bilang jangan pernah minta ketong yang pegang Tuhan pun tangan, tapi mintalah Tuhan pegang saya dan saudara punya tangan untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Mengapa demikian? Kalau ketong yang pegang Tuhan Yesus pun tangan, saya takut
Kalau kita lelah untuk hidup ini, maka kita melepaskan tangan Tuhan. Tapi kalau saya dan saudara yang minta Tuhan Allah, mari pegang beta pun tangan. Saya percaya antua sing pernah lelah dengan katong pun semua pergumulan. Biar katong lelah, tapi antua sing pernah lelah. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki pengalaman iman dari Januari sampai Desember berbeda-beda. Dan kami juga para pelayan yang menghadapi begitu banyak rintangan dan tantangan dalam pelayanan, itu dinamika. Tapi bukan berarti itu menjadi sesuatu yang jadi batu sandungan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa ketika Allah mengutus, disitulah tugas dan tanggung jawab kami. Umat juga demikian. Saya dan saudara ada dalam gedung gereja ini dan kita semua ada beraktivitas. Tuhan sing pandang ini pendeta, ini badan pelayan jemaat. Dia punya jabatan A, B, dan C. Ale dan beta sama di mata Tuhan. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mungkin Ale dan beta pun makanan di atas meja makan beda-beda. Tapi Ale dan beta pun nafas yang Tuhan berikan akan sing beda-beda. Semua sama takaran, tidak ada yang tidak sama takaran. Itu adilnya Tuhan bagi saya dan saudara. Tinggal bagaimana saya dan saudara bilang. Kalau sampai detik hari ini, dan walaupun nanti tahun 2023 masih penuh dengan misteri, tetap yakin bahwa kalau Tuhan kasih panjang umur, bukan masalah angkanya, tapi masalah bagaimana saya dan saudara bisa menjadi berkat di tahun 2023. Semalam ketika kami menutup evaluasi pelayanan kami, saya membuka semua kesempatan untuk teman-teman dan rekan-rekan pelayan. Mari buka hati. Akang pun salah di mana, dan akang pun benar di mana. Ya. Karena apa? Semua kita boleh menipu orang lain, manusia, tapi tidak bisa menipu diri sendiri dan Tuhan. Saya bilang mari buka semua, supaya kalau beta jadi pendeta, beta bisa doa lepas, sehingga ada yang tersembunyi. Dan saya minta semalam badan pelayan jemaat, saya tidak minta mereka taruh persembahan, pegang masing-masing punasar, supaya jadi contoh dan teladan untuk ke depan ketika kalau masih dipilih lagi jadi badan pelayan jemaat. Kami adalah cermin, tapi bukan kami sudah menjadi yang sempurna. Kami semua ada dalam proses itu. Tapi saya yakin dan percaya Januari sampai Desember ini, suka duka dalam pelayanan, dalam negeri dan jemaat ini, Tuhan selalu akan menunjukkan kuasa Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup ini. Yang kedua, saudara-saudara, pemazmur mau bilang bagi saya dan saudara bahwa dia mendorong saya dan saudara bahwa jangan pernah dalam hidup ini mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Kadang ketong begitu saudara-saudara. Oh seng papa, beta punya perjalanan hidup ini, beta punya uang banyak, beta punya jabatan, beta punya segalanya, dan beta bisa mengatur segalanya, bahkan bali orang jua beta bisa. Ya, siapa bilang seng bisa? Di dunia ini semua orang yang bisa melakukan apa saja, dia pasti bisa melakukan. Apalagi kalau yang dia lakukan itu bisa menjatuhkan orang lain, dia pasti bisa bikin itu. Tidak mungkin dia tidak bisa bikin. Tapi hari ini pemazmur mau bilang untuk mengakhiri tahun 2022 memasuki tahun 2023, stop! Jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia. Ale dan beta sama. Ya. Mau sekolah S1, S2, S3, S kaburator, mau jabatan tinggi setinggi-tinggi apapun, ale dan beta sama di mata Tuhan. Karena apa? Ale dan beta pun tali nafas Tuhan Allah yang pegang, bukan manusia. Kalau itu ada dalam perjalanan hidup saya dan saudara, mari bikin bye-bye hidup ini. Bikin bye-bye perjalanan hidup ini. Supaya akan cuma bukan punya dampak untuk pribadi ini, keluarga ketorang saja, tapi akan jadi dampak bagi semua orang. Kalau akan jadi dampak bagi semua orang, saya percaya negeri dan jemaat ini akan diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Mazmur 133 bilang apa? Kalau di situ ada kerukunan, ada persekutuan. Antua saya bilang minta lagi, saya bilang taruh kapan? Beta parentah. Berkat itu ada dalam negeri itu. Parentah. Berarti yang ada orang yang bisa tahan perintah itu. Saya percaya bahwa kita semua dalam proses itu. Mari Bapak Ibu yang punya anak-anak masih ada di dalam pencarian kerja, jangan pernah andalkan manusia. Betul,
Orang bilang ada Tuhan Allah sorga, ada Tuhan Allah dunia lain. Dan itu adalah uang, masalah Tuhan Allah dunia. Tapi ingat, semua itu memiliki keterbatasan. Tidak ada yang kekal. Hari ini, oma, opa, mama, papa, orang tua, kalau dibandingkan yang beta pun umur, bapak ibu sulia matahari kamu beta. Bapak ibu punya pengalaman iman suka muka beta. Beta sem perlu ajar yang banyak. Tapi ketika ketompo anak-anak cucu ada dalam pencarian masa depan mereka, ataupun kita dalam pergumulan sepanjang tahun 2022 ada yang belum terjawab, jangan saya dan saudara kehilangan semangat. Kalau hidup ini gampang-gampang saja, saya percaya orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang sombong. Sombong rohani, sombong iman, dan sombong segala-gala. Tapi kalau hidup ini membutuhkan proses, ada suka duka yang dilewati, ada baik yang terbaik yang dilewati, maka saya percaya setiap orang akan menghargai bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau hari ini bersama dengan mentari yang terbenam, ada yang menyakiti hati, ada yang melukai hati, baik kami dari para pelayan untuk Bapak Ibu anggota jemaat, baik yang hidup bertetangga satu dengan yang lain, dalam ketemu punya pekerjaan masing-masing, mari pikir akan dengan positif. Tuhan izinkan itu terjadi supaya saya dan saudara bisa menghargai hidup. Tapi bukan berarti Tuhan mengajarkan saya dan saudara untuk simpang amarah itu sampai matahari yang esok hari. Biarlah susah itu hanya untuk sehari saja. Makanya firman Tuhan bilang, jangan simpang sampai matahari ini terbenam. Sama dengan orang tetua bilang, makanlah sebelum lapar dan stoplah sebelum kenyang. Maka doa Bapa kami melanjutkan itu, makanlah secukupnya. Itu dia. Hidup ini sederhana kalau ketong atur di dalam tangan Tuhan. Cuma dua saja, Mazmur 1 bilang, mau hidup di jalan orang benar atau mau hidup di jalan orang fasik. Antua kasih kebebasan bagi saya dan saudara, tinggal pilih. Kadang orang bilang begini, pendeta, kalau Tuhan itu maha tahu, kenapa untuk kasih tinggal kejahatan? Oh tidak. Antua kasih saya dan saudara kehendak bebas, hikmat dan kebijaksanaan. Pilih ale pun jalan. Ale mau di jalan baik, benar kah? Mau di jalan terbaik, itu urusan Anda. Karena Tuhan sudah mengingatkan itu jauh sebelumnya. Hari ini, kalau ada luka-luka batin di dalam hati, mari sebentar dalam doa syafaat, di atas Bapak Ibu punya persembahan-persembahan syukur, ampunilah setiap orang yang bersalah kepadamu. Karena ketong juga bukan orang-orang yang tidak berdosa. Sangat munafik kalau saya dan saudara selalu mengucapkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Ketong minta Tuhan mengampuni ketong pun dosa, pada ketong sendiri saya mengampuni dosa orang lain. Itu yang jadi persoalan. Tapi kalau mau perjalanan hidup di tahun 2023 ini akan baik-baik, itu kesempatan yang Tuhan berikan luar biasa. Hidup andalkan Tuhan, jangan andalkan siapa-siapa. Saya selalu bilang, ujung-ujung dari perencanaan Tuhan dan rancangan Tuhan adalah sukacita, damai dan sejahtera. Rancanganku bukanlah rancangan. Kalau saudara merasa bahwa sepanjang tahun ini belum segala sesuatu yang saudara gumulkan belum indah, berarti saya jawab untuk saudara belum sampai di ujung. Karena ujung-ujung dari apa yang Tuhan rancangkan dalam perjalanan hidup saya dan saudara ada rancangan sukacita, damai dan sejahtera. Percaya, kalau malam ini hadirat Tuhan hadir, saudara pulang dari pintu gereja Menara Iman, memasuki bilik rumah tangga masing-masing, bilang for Tuhan, Tuhan, kalau hari ini beta pun makan cuma secukup ini, beta yakin besok Tuhan akan kasih for beta. Tuhan, kalau beta pun anak-anak belum dapat kerja, beta yakin tahun 2023 Tuhan saya mungkin saya kasih kerja, pasti Tuhan kasih kerja. Tuhan, kalau beta hidup belum baik perbanyak orang, Tuhan kasih beta pun hidup supaya beta bisa jadi kebahagiaan bagi orang lain. Tuhan, kalau beta pun sakit ini akan belum bisa disembuhkan, maka beta yakin dan percaya bahwa mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023 sehingga ada yang saya mungkin for Tuhan. Asal beta mau minta. Bagaimana kebenaran firman Tuhan mau berarti dan diaminkan kalau saudara punya doa
10% saudara percaya dan 90% saudara meragukan. Jangan pernah bilang bahwa firman Tuhan itu bisa diaminkan dalam perjalanan hidup saudara. Karena apa? Saudara pun ragu lebih besar daripada saudara pun percaya. Sama orang bisa bilang, beta mengandalkan Tuhan. Tapi saya bisa menipu diri sendiri dan Tuhan. Sejauh mana saudara percaya untuk mengandalkan Tuhan? Maka poin yang ketiga yang kita pelajari dari Mazmur 146 pada ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Hari ini dari altar mimbar Menara Iman, kita mau bilang bagi basudara semua, kalau ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ketong datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berarti ketong merasakan Tuhan pun kasih dan Tuhan pun sayang. Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Tapi ayat 7 bilang, ingat, dia juga Tuhan yang adil dalam setiap keputusannya. Jadi kalau Tuhan yang adil, Bapak Ibu saudara-saudara bahkan kami para pelayan, jangan bikin Tuhan sama dengan keset kaki. Hari ini kunci tahu, beta datang di gedung gereja. Hari ini kunci tahu, beta duduk sama-sama di meja makan, beta berdoa. Beta mengaku segala dosa, beta bikin yang baik, dan beta saya akan pernah bikin susah orang lain. Beta bilang akan dalam doa. Tapi waktu mau masuk tahun baru tanggal 1, beta minum, beta lupa diri. Beta minum, beta pukul bini. Beta minum, beta kacau dengan orang. Dan beta bikin masalah dengan orang lain. Beta masih hidup dalam iri hati, dengki. Beta masih hidup lain bakulur lain. Beta masih hidup yang peduli dengan orang lain. Ale pengurusan bukan beta pengurusan. Padahal lain harus saling sayang yang lain. Saya bilang jangan cuma pakai momen 24 dan 31 malam jadikan Tuhan sebagai keset kaki. Hari ini datang lap dosa, besok jadi lain. Tunggu 31 Desember 2023 jadi lain kembali lain. Sing papa, itu saudara-saudara punya hak. Haknya saya juga dan kewajiban saya juga untuk bilang itu. Bukan maksud saudara. Saya tunjuk saudara ampa jari bale banyak for beta. Itu dia. Firman Tuhan. Bagaikan pedang bermata dua. Maju kena, mundur kena. Siapa yang bilang harus tahu bikin. Dan itu jadi beban. Dan jadi tanggung jawab bagi kami yang memberitakan itu. Supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Lia akan pun baik. Lalu bikin deng baik-baik. Supaya masuk tahun 2023 dengan penuh misteri akan juga bacalang baik-baik. Tuhan yang turun dari sorga untuk melepaskan orang-orang yang tertindas. Tuhan yang turun dari sorga saat ini untuk mencalikan orang-orang yang masih buta. Buta ini bukan buta fisik secara mata, tidak. Tapi buta secara iman. Buta secara rohani. Buta secara hidup. Orang tatua bilang, biar ale sekolah pintar-pintar lain. Tapi kalau ale yang pintar dalam hidup, itu omong kosong. Sama dengan Mazmur bilang. Hidup puji Tuhan, itu hidup Lia orang basudara. Lain Lia lain. Piring jua bisa tatoki. Tapi sing ada saudara yang lain bisa baku bunuh dengan lain. Saya kira negeri dan jemaat ini masih taruh itu. Sampai tadi penyanyi kita yang cilik-cilik dari Papua ya luar biasa. Pak grup Panela ya, ini dia luar biasa. Dorang mau bilang for kata orang, bukan cuma di negeri Paso saja, negeri lama dan Paso ya, dia pun kepanjangan ya. Tapi dong jauh-jauh dari tanah Papua mau bilang bahwa biar katong su hidup keluar dari negeri lama dan Paso, tapi ikatan orang basudara itu masih ada. Saudara, kalau orang yang di tanah rantau saja masih sayang negeri dan jemaat ini, maka mari di tanggal 31 Desember ini tak ku pandang dari gereja mana, asal ku berdiri atas firman-Nya. Di sini Tuhan, di sana Tuhan, di mana-mana Tuhan. Itu yang Mazmur 146 bilang. Ale deng beta
Akhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita, damai dan sejahtera. Saya percaya sebentar malam semua orang ada dalam gumulannya masing-masing. Oma opa, mama papa, anak-anak kekasih, jangan lupa titip kata orang para pelayan dalam doa. Semoga memasuki tahun 2023 katong pun pamalas akan berubah jadi rajin. Katong pun terbaik akan berubah jadi baik. Harapan kata orang juga para pelayan untuk anggota jemaat, baik dan terbaik ada di perjalanan hidup masing-masing. Tidak perlu saling menghakimi. Mari katong koreksi diri masing-masing, karena Tuhan bilang imanmu lah yang menyelamatkanmu. Selamat memasuki tahun 2023. Walaupun masih penuh dengan misteri, tapi yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Itu yang selalu katong dengar dalam berita Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,